Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5424. Kain kafan. Apa yang kalian masih linglung? Mengapa Anda tidak memobilisasi bendera formasi dan menekan harta ini? Teriak Qin Chen dengan marah. Nyatanya, dia tidak perlu berbicara, penguasa neraka dan yang lainnya sudah bangun. Mereka yang bisa datang ke tempat ini adalah yang terbaik di tanah terbengkalai, baik dari segi pengalaman tempur maupun sarana yang sangat kaya, meskipun ada momen kebodohan di awal. Tetapi setelah pulih, mereka sudah menjadi time drive pertama formasi besar. Dengan suara mendengung, formasi cahaya yang menakutkan muncul, dan semua orang mendesak bendera formasi untuk membentuk formasi kecil independen dalam formasi besar. Terus-menerus menekan kunci pengikat dewa, dan terjebak di dalamnya. Mata ciptaan. Pada saat mereka menjebak kumpulan dewa, Qin Chen tiba-tiba membuka mata ciptaannya, dan aliran rune dan struktur kekuatan pada kumpulan dewa langsung tercetak di benak Qin Chen. Pergi. Kemudian, Qin Chen melambaikan tangannya dengan keras, dan air laut mati mengalir deras ke dalam formasi dalam sekejap seperti gelombang yang bergelombang, membungkus bundel kunci dewa sekaligus. Niat membunuh yang kuat dari laut mati melonjak ke langit, terus-menerus menjelajahi kesadaran asli Jialuo Mingzu pada kumpulan dewa ini. Saat membasuh kesadaran asli di atas, kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat meledak dari antara alis Qin Chen, dituangkan ke dalam bundel kunci ilahi. Dan dengan cepat meninggalkan jejak dan jejak di atasnya. Dia benar-benar menjarah kunci pengikat dewa yang dikendalikan oleh Jialuo Mingzu dalam tampilan penuh. Kamu. Jiwa ilahi Jialuo Mingzu terpengaruh, dan seteguk darah hitam tiba-tiba keluar, dan ekspresinya menjadi ketakutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa dia bisa mengendalikan formasi tingkat atas ini dan menekan Kaisar Simei bukan karena keterampilan formasi atau kultivasinya. Tetapi karena 4 harta tingkat atas ini. Keempat harta gelap tingkat atas ini adalah mata inti dari formasi roh 4 elemen. Meskipun Qin Chen mencoba menjarah kendali formasi besarnya sebelumnya, meskipun dia panik, dia masih mempertahankan sedikit ketenangan. Sebab, selama keempat harta ini masih berada di bawah kendalinya, Qin Chen tidak bisa mengambil alih semua kendali formasi. Tapi sekarang, Qin Chen ingin menjarah salah satu dari 4 harta karun ini, bagaimana dia bisa menerimanya? Dia dengan panik mendorong kunci yang mengikat Tuhan, mencoba menariknya keluar, tetapi kunci yang mengikat Tuhan terjebak dalam formasi, dan ditambah dengan pencucian air laut mati Qin Chen. Kontrolnya terhadapnya dengan cepat melemah, dan itu adalah tidak mungkin mendapatkannya kembali. Sialan. Jialuo Mingzu sangat cemas sehingga dia memuntahkan seteguk darah hantu lagi, tanpa ragu, dia langsung mengaktifkan Mingbao tingkat atas kedua. Lonceng Kaisar Hantu. Ayo. Boom. Jam kuno yang gelap gulita mengeluarkan gelombang suara yang mencengangkan, melonjak ke langit dalam sekejap berdengung, suara Hong Zong Dalu bergema di seluruh dunia. Jam kuno hitam berputar cepat di kehampaan, dan jatuh dengan keras pada Qin Chen. Ledakan. Guncangan jiwa dan jiwa yang menakutkan langsung memasuki pikiran Qin Chen. Ledakan. Di lautan jiwa dalam pikiran Qin Chen, gelombang dahsyat tiba-tiba naik, melonjak hebat, seolah-olah tsunami akan datang. Tuanku, hati-hati, benda ini seharusnya palsu dari lonceng Kaisar Hantu Kaisar Mingbao yang dipegang oleh Wu Yue Mingdi. Wang Wu Mingzu buru-buru meraung. Ini jelas merupakan tiruan lain dari Kaisar Mingbao. Meskipun itu hanya palsu dan bukan Kaisar Mingbao yang asli, kekuatannya masih mencengangkan. Ketika jam besar jatuh, paksaan tak terlihat memancarkan lapisan kekosongan. Qin Chen hanya merasakan pikirannya berdengung, seolah-olah otaknya akan meledak di kapanpun. Blokir aku.
Teriak Qin Chen dengan marah, menekan gelombang di benaknya, dan pada saat yang sama mendesak aula 10 kesengsaraan melayang di atas pikirannya tanpa ragu-ragu. Sekarang dunia yang kacau tidak dapat dibuka. Aula 10 kesengsaraan adalah kartu lubang besar Qin Chen lainnya. Meskipun dia tidak tahu berapa tingkat harta karun aula 10 kesengsaraan itu, Qin Chen memiliki perasaan bahwa harta karun yang telah tercemar oleh kekuatan jurang maut ini tidak akan pernah lebih lemah dari harta karun kaisar tiruan ini. Dengan suara mendengung, cahaya hitam keluar dari antara alis Qin Chen. Dalam sekejap, aula kuno yang gelap gulita muncul di antara langit dan bumi. Ada aura malapetaka yang tak berujung di atas aula ini. Begitu muncul, dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi kuil kuno yang mencapai langit. Dengan aura menakutkan yang tak tertandingi, menghantam lonceng kaisar hantu di kehampaan. Ledakan. Satu aula, satu lonceng, dua harta karun mendekat dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat ini, Jia Luo Mingzu mencibir dengan ganas, dan memandang aula 10 kesengsaraan dengan jijik. Menurut orang ini, Ghost Emperor Bell itu apa? Ambil saja harta karun dan ingin menolak. Ini adalah tiruan dari harta karun Ming Kaisar Agung, harta karun tertinggi semu tingkat kaisar, bahkan jika harta seperti sabit dewa kematian bertabrakan dengannya, ia tidak dapat menahannya. Jadi apa kuil kuno itu? Berani menyentuh porselen. Patah. Jia Luo Mingzu mencibir dan berteriak keras, nafas di tubuhnya melonjak dan tiba-tiba mendesak lonceng kaisar hantu untuk jatuh dengan keras. Dengan keras aula 10 kesengsaraan dan lonceng kaisar hantu bertabrakan dengan keras dalam kehampaan. Ledakan. Suara keras memekakkan telinga, menghancurkan dunia, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, seolah membentuk bencana. Jam kuno bergetar, dan dampak kekerasan melanda semua orang yang hadir. Di kejauhan, nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya berteriak. Darah hitam mengalir keluar dan dia terluka parah. Zundi Mingbao sangat kuat sehingga hanya dampak mengerikan yang disebabkan oleh dampaknya sudah cukup untuk melukai pembangkit tenaga 3 tingkat transenden secara serius. Namun, meskipun mereka berlumuran darah dan wajah mereka pucat, mereka masih mengertakkan gigi dan mendesak bendera formasi untuk menjebak kunci pengikat Tuhan dan mencegah mereka keluar. Karena semua orang tahu bahwa Qin Chen adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Begitu Qin Chen jatuh, nasib mereka akan semakin sengsara. Sambil melawan dengan seluruh kekuatan mereka, semua orang mengertakkan gigi dan melihat ke tempat tumbukan, mata mereka gelisah. Dan mereka diam-diam berdoa dalam hati agar Qin Chen baik-baik saja. Namun, saat berikutnya, ekspresi semua orang tertegun. Di bawah mata semua orang, saya melihat gelombang kejut yang mengerikan dimusnahkan dan menghilang. Kedua harta itu saling berhadapan dengan kuat dalam kehampaan. Jam kaisar hantu yang gelap gulita terus berputar, tetapi masih tidak dapat menembus lokasi kuil kuno. Kekuatan kuil kuno itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli bagaimana lonceng kaisar hantu berbunyi, sulit untuk bergerak 1 inci pun, dan dihentikan dengan kuat. Dan Qin Chen di bawah perlindungan kuil kuno, masih berdiri dengan bangga di kehampaan, seolah-olah dia aman dan sehat tanpa ada tanda-tanda cedera. Bagaimana situasinya? Ekspresi semua orang tumpul, dan kemudian mereka sangat gembira. Tidak jauh dari situ, Jia Luo Mingzu memiliki ekspresi kusam, mulutnya terbuka lebar, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Lonceng kaisar hantu adalah harta tertinggi Kaisar Zun. Mengapa itu tidak bisa menembus istana kuno ini? Tidak mungkin, Jia Luo Mingzu meraung histeris, tidak dapat.
pulih dari dampaknya. Di bawah hantaman lonceng kaisar hantu, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak yang terlepas tidak dapat lepas dari cedera serius dan jatuh, tidak peduli seberapa kuat anak ini. Bagaimana dia bisa selamat? Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan sama sekali bahwa Kaisar Simei di kekosongan aula juga melihat aula 10 kesengsaraan di bawah. Dan merasakan napas dilepaskan dari aula 10 kesengsaraan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Semuanya rata-rata. Kuil kuno ini. Cahaya mengerikan melintas di pupilnya, dan tubuhnya yang halus bergetar. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang telah tercemar oleh jurang maut. Di bawah kerumunan, mata Qin Chen berkilat dan dia merasa emosional. Sebelumnya, dia sedikit khawatir bahwa aula 10 kesengsaraan tidak akan dapat menghentikan lonceng kaisar hantu, tetapi sekarang tampaknya itu sudah lebih dari cukup. Hampir 9 dari 10 dampak mengerikan sebelumnya dialami oleh aula dari 10 kesengsaraan, hanya menyisakan 10 hingga 20% dari dampaknya, itu jatuh pada Qin Chen. Jadi tentu saja itu gagal menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bagus sekali, Ning. Qin Chen mengambil kesempatan itu, dan serangkaian pelangi ilahi meledak dari antara alisnya, dan dengan cepat bergabung menjadi bundel kunci ilahi. Melenyapkan pengekangan dan kemauan di dalamnya sedikit demi sedikit. Samar-samar, Jialuo Mingzu merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Sensen Suo semakin lemah, seolah-olah itu dapat terputus kapan saja. Sialan, kamu memaksaku. Pena Hakim. Kain kafan. Jialuo Mingzu meraung, membuka mulutnya untuk memuntahkan darah hantu dalam jumlah besar, membangkitkan 2 mingbao tingkat atas yang tersisa sekaligus. Titik. Boom, boom. 2 napas kematian yang mencengangkan melonjak ke langit dalam sekejap. Saat ini, Jialuo Mingzu tidak berani gegabah lagi, sampai saat ini dia tidak memiliki jalan keluar dan harus membunuh Qin Chen secepat mungkin. Jika Qin Chen tidak mati, dia mungkin yang mati nanti, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Oleh karena itu, tanpa menunggu reaksi Qin Chen, Jialuo Mingzu langsung membakar jiwanya dan mengaktifkan 2 harta Ming yang tersisa. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen masih memiliki sarana untuk memblokir serangan dari 2 harta hantu yang tersisa. Kain kafan, pergi. Dengan teriakan tajam, kain hitam itu dikorbankan dalam sekejap. Dalam sekejap, kain hitam itu berubah menjadi awan hitam, dan ada bau busuk yang memancar darinya. Ciumlah. Jiwa pusing untuk semburan, seolah-olah akan pingsan, dan kain hitam itu langsung menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Qin Chen mendengus dingin, dan pada saat yang sama dia fokus pada 2 tujuan, dia langsung mengorbankan pedang berkarat misterius di tangannya. Tetapi begitu dia melemparkan pedang berkarat misterius itu, dia merasakan kelesuan seluruh tubuhnya. Bidang. Qin Chen terkejut dan segera menyadari bahwa kain hitam itu sebenarnya memiliki fungsi domain di bawah kain itu, kehampaan di sekitarnya membentuk dunia yang mandiri, dan di dunia ini semua aturan diubah. Dia terkejut. Masing-masing dari 3 harta hantu yang dipamerkan sebelumnya memiliki kemampuan khususnya masing-masing, kunci pengikat dewa dapat mengikat semua hantu, terlepas dari tubuh fisiknya. Tapi lonceng kaisar hantu dapat langsung ditekan pada tingkat jiwa, menyebabkan jiwa menggeliat dan hancur, membuatnya tak terelakkan. Nah, kain hitam yang disebut kain kafan ini sebenarnya memiliki fungsi memadatkan sisi ruang dan waktu. Sebelum pedang berkarat misterius di tangannya dikorbankan, Qin Chen merasa tubuh dan jiwanya akan membeku, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi mayat. Dan akan dibungkus langsung oleh kain kafan tanpa ada kemungkinan perlawanan. Dan tepat ketika semangat Qin Chen akan memadat. Ledakan.
Api teratai hijau yang kacau di atas pikiran Qin Chen dengan cepat terbakar. Bab 5425. Pena Hakim. Ledakan. Dalam benak Qin Chen, pada saat ini, api teratai hijau yang kacau dengan cepat dan spontan terbakar, menyemburkan cahaya biru berkabut yang tak ada habisnya. Kekuatan ini mengandung nafas kehidupan yang mencengangkan, dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen, yang awalnya dipenjara oleh kain kafan, mendapatkan kembali kebebasannya dalam sekejap. Ini adalah... Qin Chen tercengang, dan segera menyadari bahwa nafas kehidupan yang terkandung dalam api teratai hijau yang kacau memiliki efek ajaib pada penindasan ruang waktu dari kain kafan itu. Kejutan yang menyenangkan. Tanpa ragu, Qin Chen segera menunjuk, dan dengan deru, api cian jatuh langsung ke kain kafan hitam yang berubah menjadi langit tak berujung di depannya. Ledakan. Itu seperti percikan kecil yang jatuh ke danau hitam yang penuh dengan minyak tanah, dan dalam sekejap, seluruh kekosongan itu terbakar dengan api yang mengerikan. Percikan ini menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Nyala api membakar, memicu kehampaan, menyinari mata semua orang. Apa situasinya? Di kejauhan, semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Api macam apa ini? Untuk dapat langsung menyalakan kain kafan Zundi Mingbao. Meskipun kain kafan ini hanya palsu, itu tidak boleh dianggap remeh. Perlu dicatat bahwa jika Anda ingin memperbaiki harta karun dunia bawah setingkat kaisar di dunia bawah, bahan yang digunakan harus mengandung kekuatan kaisar. Apa yang disebut Zundi hanyalah pembagian sederhana dari ranah praktik, sebenarnya tidak ada yang namanya materi Zundi di dunia bawah. Teikai adalah Teikai, materi yang terlepas adalah materi yang terlepas, sama sekali tidak ada yang namanya materi semu. Dan jika Anda ingin memurnikan harta kuasi kaisar, bahan yang digunakan haruslah bahan kaisar yang mengandung nafas kaisar. Misalnya, kain kafan palsu ini menggunakan bahan yang sangat rumit. Mungkin disamak dengan bahan kayu khusus kaisar, atau itu mungkin terbuat dari tas kulit seorang kaisar agung setelah kematian. Bagaimana harta karun seperti itu bisa dinyalakan? Tapi sekarang, boom! Api cian menyala, samar-samar berubah menjadi bentuk bunga teratai. Api ini, seperti teratai hijau dalam nyala api yang ditanam di kain kafan, bergoyang dan tumbuh dalam kehampaan. Mengejutkan semua orang. Di tengah formasi, Jia Luo Mingzu melolong kesakitan. Nyala api ini mengandung nafas kehidupan yang tak ada habisnya, dan nafas yang kuat membuat seluruh tubuhnya mencibir. Hal yang paling menyakitkan adalah bahwa sebagai penguasa kain kafan, dia memiliki roh yang tersisa di kain kafan itu. Sekarang setelah kain kafan itu dinyalakan, rohnya, seperti dipanggang. Mengirimkan rasa sakit yang hebat. Seperti nyala api yang membakar tubuh, rasa sakitnya terlalu menyakitkan untuk hidup. Hei, seperti yang diharapkan dari tuanmu, nyala api ini bahkan takut pada hantu ini, dan biarkan Jia Luo Mingzu ini merasakan rasa terbakar. Di lautan darah yang tak berujung, hantu pemakan jiwa berkata, dengan tatapan gembira. Dia telah menderita dari api teratai hijau yang kacau, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya api ini. Cahaya api cian mungkin biasa dalam hal nafas, tetapi mengandung nafas kehidupan yang khusus, kata, yang paling terkendali. Saya tidak tahu bagaimana orang dewasa bisa mengendalikannya dan tidak terkekang oleh nafas kehidupan ini. Boom! Api menyala, dengan cepat menghilangkan jiwa Jia Luo Mingzu. Jia Luo Mingzu dengan gila-gilaan mengaktifkan kain kafan itu, dan terus-menerus melepaskan energi mayat hitam yang tak ada habisnya di dalamnya, mencoba memusnahkan api Qinglian yang kacau. Namun,
Ditemukan bahwa api di sekitarnya tidak dapat dipadamkan sama sekali, sebaliknya, membuat api Chaos King Lian menyala lebih kuat. Pada saat ini, Qin Chen juga bisa melihat bahwa apa yang tersulut oleh api teratai hijau yang kacau bukanlah tubuh kain kafan itu, tetapi energi mayat hitam yang terus-menerus memancar dari kain kafan itu. Aura mayat hitam ini sangat jahat, itu adalah aura mayat sisa yang ditelan oleh kain kafan setelah membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, sekali dilepaskan. Cukup untuk dengan mudah mencemari patung 3 bagian, mengubahnya menjadi mayat dalam sekejap, terkorosi dan tertelan. Aura mayat ini dapat digambarkan sebagai kebal terhadap semua dharma, kebal terhadap segala hal, sangat sulit untuk dijerat, seperti belatung di tulang tarsal, seperti wabah penyakit. Tapi nafas seperti ini seperti tonik yang bagus untuk Chaos King Lian Huo, dan sangat mudah untuk dinyalakan. Dan saat ki mayat ini dinyalakan, api King Lian yang kacau di benaknya perlahan meningkat. Menjadi semakin lengkap. Perpaduan yin dan yang tidak bisa dipercaya, luar biasa. Qin Chen tidak bisa tidak kagum. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti mengapa api kekacauan King Lian terbakar dengan sendirinya. Karena aura mayat yang menakutkan di kain kafan itu seperti mimpi buruk di mata pembangkit tenaga listrik lain di dunia bawah, tetapi di mata api kekacauan King Lian, itu adalah bahan bakar yang dapat mendukung pertumbuhannya. Pria ini semakin kuat. Pada adegan seperti itu, bahkan Qin Chen sendiri tercengang dan tergerak olehnya. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Pada saat ini, di atas kehampaan, Kaisar Simei juga menatap api biru yang menyala di bawah, mulut ceri kecilnya terbuka, memperlihatkan bentuk cahaya di matanya bersinar terang. Dan wajahnya yang cantik terpantul kemerahan. Putraku, dari mana asalnya? Dia memandang Qin Chen, menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat untuk pertama kalinya, dan kedalaman matanya terus berkedip. Mati. Di tengah formasi besar, Jia Luo Mingzu meraung histeris, dia meraung dan meledak saat jiwa yang terpisah dibakar, dan pita hitam yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen. Dan tiba-tiba mengetuk dengan keras. Hakim Pena. Meskipun Qin Chen memblokir kain kafan itu, kuas Hakim Zundi Mingbao terakhir muncul di belakang Qin Chen di beberapa titik dan jatuh dengan keras. Cepat seperti kilat. Rasa krisis yang kuat langsung memenuhi tubuh Qin Chen. Mati, mati untukku. Jia Luo Mingzu menggeram panik, meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Bertarung. Saat ini, dia harus menjatuhkan Qin Chen, jika tidak semuanya akan berakhir. Ledakan. Sinar cahaya hitam tiba-tiba muncul di pena Hakim yang gelap gulita, dan nafas kematian yang tak berujung menghantam Qin Chen. Membuat Qin Chen langsung merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian tertinggi dan ingin mencabut nyawanya. Hati-hati, tuanku. Ini adalah pena Hakim. Tidak masalah apakah itu hidup atau mati. Itu bisa menghilangkan sumber kematian. Wang Wu Mingzu berteriak dengan penuh semangat. Pena Hakim adalah harta terkenal di dunia bawah. Satu pukulan dapat menentukan hidup dan mati, dan tidak ada orang yang tidak takut pada makhluk dunia bawah. Karena, menurut rumor, ini adalah pena dunia bawah untuk menentukan hidup dan mati, pahala dan kebajikan hidup, mengandung kekuatan yang tidak dapat diprediksi, jika ditulis dalam satu pukulan. Itu dapat menghilangkan jiwa dunia bawah dari tubuh jiwa dan menghukumnya. Sangat buruk. Perlu diketahui bahwa banyak makhluk di dunia bawah datang setelah matahari terbenam dan memulihkan kesadaran naluriah mereka di sungai para ahli nujum. Setiap pembudidaya hantu di dunia bawah mengandung esensi necromancy, dan untaian asal ini adalah kunci untuk mereka bertahan hidup.
Tapi pena hakim ini dapat menghilangkan sumber kematian hantu pembudidaya, yang lebih menakutkan bagi makhluk dunia bawah daripada menyerang jiwa secara langsung. Ledakan. Pada saat ini, pena hakim mengandung kekuatan yang tidak dapat diprediksi, dan ketika Qin Chen berperang melawan lonceng kaisar hantu dan kain kafan, tiba-tiba menyerang Qin Chen, secepat kilat. Melihat bahwa pena hakim akan mengenai Qin Chen, yang bertarung melawan kain kafan itu, tiba-tiba berbalik, dan dengan raungan. Cahaya pedang yang mencapai langit tiba-tiba meledak dari pedang berkarat misterius di tangannya, menyerang pena hakim dengan sengit. Dang! Suara renyah bergema di seluruh dunia, dan dengan keras tubuh Qin Chen mundur dengan keras dan dia langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan kehampaan di belakangnya meledak dalam sekejap. Diblokir. Jia Luo Mingzu mengubah warnanya. Pena hakim adalah harta tertinggi dari Kaisar Semu, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Di bawah satu pukulan, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak yang terlepas akan terluka parah. Bagaimana Qin Chen ini bisa memblokir pena hakim dan aman? Datang lagi. Dia tiba-tiba mendesak pena hakim dan menyerang lagi. Ekspresi keganasan melintas di kedalaman mata Qin Chen, dia menginjak kakinya, dan sosoknya membubung ke langit. Kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya untuk membangkitkan nafas di tubuhnya. Dan menebas dengan pedang. Tidak ada pengembalian dana. Kapan? Raungan emas dan besi yang menusuk telinga bergema. Qin Chen memegang pedang berkarat misterius dan menghadapkan pena hakim dengan kuat dalam kehampaan. Ini konyol, kamu benar-benar ingin menggunakan tentara dunia bawah untuk melawan kekuatan ilahi dari pena hakim, kamu mencari kematian. Jia Luo Mingzu meraung, dengan panik mendesak pena hakim. Ledakan. Dalam sekejap, nafas tak terlihat turun, dan mengikuti pedang berkarat misterius itu langsung ke tubuh Qin Chen. Pergilah ke neraka. Ada sedikit ekstasi di kedalaman mata Jia Luo Mingzu. Yang menakutkan dari pena hakim bukanlah kekuatan menyerang yang ditampilkannya, melainkan kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya yang memusnahkan asal mula undead. Kekuatan ini sangat menarik, seperti kekuatan sebab dan akibat, nafas takdir dapat menembus tubuh orang lain secara diam-diam. Meskipun Qin Chen menggunakan pedang berkarat misterius untuk memblokir serangan pena hakim, dia tidak dapat menahan. Di kejauhan, penguasa penjara hitam dan yang lainnya juga mengubah warna mereka, dan berkata dengan penuh semangat. Saudara Mingzu, hati-hati, kekuatan pena hakim sangat istimewa, Anda dapat mengikuti kekuatan tentara gelap, dan menghindar cepat. Qin Chen tidak boleh jatuh di sini. Sudah terlambat. Jia Luo Mingzu berteriak keras dan sudah mendesak pena hakim aura misterius, seperti gelombang, langsung menuju ke pedang berkarat misterius itu. Ledakan. Pedang berkarat misterius itu bergetar sedikit. Saat berikutnya, adegan yang membuat Jia Luo Mingzu dan yang lainnya tidak dapat dipercaya muncul, setelah kekuatan misterius di pena hakim menyerbu pedang tajam di tangan Qin Chen. Itu menghilang dalam sekejap seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana situasinya? Jia Luo Mingzu tertegun. Yang lainnya juga tertegun. Kekuatan khusus dalam pena hakim tidak dapat dihentikan, yang diketahui orang-orang di dunia bawah, tapi sekarang tidak mungkin. Jia Luo Mingzu dengan panik mendesak kekuatan pena hakim lagi. Bum bum bum. Gelombang kekuatan yang menakutkan mengalir dari pena hakim ke pedang berkarat misterius itu, tapi tidak peduli bagaimana dampaknya. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa mengeluarkan suara. Aku. Jia Luo Mingzu ketakutan dan marah, harta macam apa pedang ini? Dia mengertakkan gigi dan terus mendesak pena hakim dangdang. Pena hakim hitam berubah menjadi bayangan di seluruh langit, terus-menerus membombardir Qin Chen. Tetapi Qin Chen melawan satu demi satu. Dan pada saat ini,
Tiba-tiba, pisau tajam menusuk punggung Qin Chen seperti ular berbisa yang dingin. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.